Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat Bapak Denija Hendrianto, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Priska Fitriana, NIM 2024122027. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Sebelum dimulai, bisa perkenalkan diri satu persatu. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut, izinkan kelompok 3 untuk memulai presentasinya. Saya Yusnia Duartanti dengan NIM 028. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Sebab yang pertama itu adalah definisi konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik itu merupakan penyusunan dan pelaksanaan akuntansi sektor publik di mana mencakup perencanaan, anggaran, realisasi, pengadaan, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban. Kerangka ini itu berlaku bagi berbagai organisasi sektor publik seperti instansi pemerintahan, partai politik, yayasan, lembaga keagamaan. Nah, selain itu, kerangka konseptual akuntansi sektor publik itu juga sebagai pedoman penyusunan standar akuntansi yang digunakan untuk menyelesaikan isu yang belum diatur dalam standar. Jika terdapat konflik, maka standar akuntansi kerangka konseptual itu menjadi acuan utama dalam penyelesaiannya. Tujuan dan peranan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. A. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik untuk melaksanakan tugasnya termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintah. B. Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang diterima umum dan standar akuntansi sektor publik. C. Auditor seperti BKP dan KAP untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. D. Para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik. Kerangka konseptual bukan merupakan standar akuntansi keuangan di sektor publik, dan terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi. Ketentuan standar akuntansi sektor publik akan diuji menurut unsur kerangka yang lebih relevan. Ini adalah lingkup kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Sebuah siklus akuntansi sektor publik terangkai dari proses perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan audit, serta pertanggungjawaban. Dengan demikian, pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini akan meliputi A. Perencanaan publik. Perencanaan publik adalah proses awal dalam siklus akuntansi sektor publik. Ini mencakup yang pertama ada penetapan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan oleh pemerintah. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan dan sumber daya yang tersedia. B. Penganggaran publik. Penganggaran adalah penjabatan dari perencanaan ke dalam angka-angka atau moneter, yaitu alokasi dana untuk program dan kegiatan pemerintah, menghasilkan dokumen APBN atau APBD. C. Realisasi anggaran publik. Setelah anggaran disahkan pemerintah, melakukan pelaksanaan anggaran. Yang pertama, kegiatan belanja dan pendapatan mudah dijalani. Yang kedua, realisasi anggaran dicatat dan dilaporkan secara sistematis menggunakan sistem akuntansi pemerintah. D. Pengadaan barang dan jasa publik. Bagian dari realisasi anggaran yaitu proses membeli atau menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menjalankan program pemerintah. Diatur oleh sistem ketat seperti yang pertama adalah Perpres pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang kedua LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik. Yang kedua adalah prinsip penting, yang ada adalah transparansi, akuntabilitas, kompetensi yang sehat, dan efisiensi. Asumsi akuntansi sektor publik. Yang pertama, kebutuhan masyarakat.
Manusia merupakan makhluk hidup yang tidak bisa terpisah dari lingkungannya. Manusia juga memiliki banyak kebutuhan ekonomi seperti pangan, sandang, dan papan, kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kondisi masyarakat yang semakin kritis dalam era reformasi penuntut pemerintah dan organisasi sektor publik untuk mengelola pelayanan publik secara transparansi agar pelayanan menjadi efektif dan akuntabel. Yang kedua adalah alokasi sumber daya. Perencanaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tercapai jika sumber dayanya mendukung, dialokasikan menjadi bahan baku bagi perencanaan yang disusun. Alokasi sumber daya dilakukan dengan mekanisme penganggaran. Perencanaan ditetapkan berdasarkan skala prioritasnya dan dengan proses penganggaran. Yang ketiga, ketaatan hukum atau peraturan. Perencanaan dan penganggaran yang disusun demi memenuhi kebutuhan masyarakat hanya akan tercapai jika ada sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya ini memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang dimaksud adalah perangkat aturan yang menjadi pedoman dan mengarahkan pengelolaan sumber daya pada tujuan serta sasarannya. Yang keempat adalah dasar akrual. Dasar akrual merupakan basis pelaporan keuangan di mana pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui saat terjadinya atau bukan saat kas diterima atau dibayar, serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Laporan keuangan sektor publik disusun atas dasar akrual dan memberikan informasi kepada para pemakainya. Yang kelima, kelangsungan organisasi. Demi kelangsungan hidupnya, organisasi menetapkan dasar-dasar hukum atau atas organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi tersebut. Segala aturan yang ada di dalamnya mengatur hal-hal yang mendukung agar operasi organisasi berjalan dengan baik, sehingga kinerja dan tujuan organisasi dapat terwujud. Pencapaian hasil inilah yang menjamin berjalannya organisasi dari waktu ke waktu. Yang keenam, akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good government dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Materi selanjutnya adalah implementasi kualitatif akuntansi sektor publik. Yang pertama, itu ada kualitas perencanaan publik. Nah, dalam kualitas perencanaan publik itu dengan memastikan bahwa segala kegiatan itu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, maka perencanaan ini mencakup bagaimana produk atau layanan yang dihasilkan itu serta menjamin kualitasnya melalui prosedur yang jelas. Prosedur kualitas perencanaan itu berisi panduan standar yang digunakan untuk pengelolaan proyek dalam menentukan kualitas, tanggung jawab, standar kerja, kebutuhan sumber daya dalam pelaksanaan proyek. Terdapat standar kualitas perencanaan, yaitu mencakup yang pertama ada penjelasan tentang bagaimana kegiatan organisasi, yang kedua ada kerangka kerja input maupun output, yang ketiga ada persetujuan dari pihak terkait jika ada penyimpangan dari standar, yang keempat ada rencana formal untuk meninjau bagaimana kualitasnya. Selanjutnya, yang kedua itu ada kualitas penganggaran publik. Kualitas penganggaran publik itu dikatakan berkualitas apabila memenuhi kriteria. Yang pertama itu ada berbasis program, di mana berfokus pada rencana kerja yang jelas. Yang kedua, berbasis pusat tanggung jawab, yaitu mengacu pada pusat biaya, pusat laba, maupun pusat investasi. Yang ketiga, itu sebagai alat perencanaan dan pengendalian yang digunakan untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan. Yang keempat itu sebagai alat motivasi untuk mendorong kinerja pegawai. Adapun prinsip dasar anggaran yang pertama adalah komprehensif, di mana mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran. Yang kedua ada kesatuan, di mana semua komponen anggaran itu saling terkait. Yang ketiga ada eksklusivitas, yaitu hanya item tertentu yang dapat masuk ke dalam anggaran. Yang keempat ada spesifikasi, di mana harus sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang kelima ada tahunan,
yaitu disusun dalam setiap tahunnya. Yang ke-7 ada akurasi, yaitu berdasarkan pada estimasi yang logis dan dokumen yang konsisten. Yang ke-8 ada kejelasan, yaitu berisi tujuan dan isi anggaran dengan jelas dan terperinci. Yang ke-8 itu ada publikasi, yaitu bagaimana anggaran itu mencerminkan prinsip demokrasi dan harus terbuka. Selanjutnya, ada kualitas realisasi anggaran publik. Adapun outcome dari realisasi anggaran publik itu menghasilkan dokumen-dokumen. Yang pertama ada RKA SKPD, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Yang kedua ada Raperda APBD, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Yang ketiga ada Nota RAPBD, yaitu penjelasan dan pertimbangan atas rancangan APBD. Yang keempat ada Perda APBD, yaitu peraturan daerah tentang APBD. Yang kelima ada keputusan kepala daerah tentang penjabaran APBD, yaitu penjabaran teknis anggaran dalam pelaksanaan. Selanjutnya ada kualitas pelaporan sektor publik. Nah, kualitas pelaporan keuangan kualitas pelaporan keuangan sektor publik. Nah, kualitas pelaporan keuangan sektor publik itu berkaitan dengan kemampuan laporan keuangan dalam menyediakan informasi yang jujur, relevan, dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Adapun outcome laporan keuangan sektor publik itu menghasilkan beberapa dokumen utama. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neraca yang menunjukkan aset, kewajiban, ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Yang kedua ada laporan kinerja keuangan. Yang kedua ada laporan kinerja keuangan, surplus maupun defisit yang menyajikan pendapatan dan beban dalam satu periode serta hasil keuangannya. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas neto yang menunjukkan bahwa perubahan kekayaan itu bersih, baik peningkatan maupun penurunannya berdasarkan prinsip akuntansi yang digunakan. Yang keempat itu ada laporan arus kas, di mana memberikan informasi tentang aliran Yang keempat itu ada laporan arus kas yang memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan kas keluar selama satu periode. Nah, yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan atau CALK dalam kebijakan akuntansi. Nah, di dalam CALK itu berisi yang pertama ada dasar penyusunan laporan dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Yang kedua ada informasi tambahan yang diwajibkan standar akuntansi. Yang ketiga ada penjelasan penting yang tidak tercantum dalam laporan utama tetapi dibutuhkan untuk penyajian yang wajar. Kemudian adalah kualitas audit sektor publik. Kualitas audit ditujukan untuk menguji efektivitas sistem pengelola kualitas dan merupakan dasar untuk memverifikasi bukti tujuan, menilai keberhasilan proses, serta efektivitas pencapaian target. Berfungsi sebagai alat manajemen untuk meningkatkan keberlanjutan. Selanjutnya ada outcome audit sektor publik. Kualitas audit menganalisis proses, produk, dan catat dalam sistem kualitas dengan hasil berupa penilaian kuantitatif kesesuaian dokumen. Kemudian selanjutnya ada karakteristik kuantitatif, kualitas output audit, serta publik. Pada prinsipnya, karakteristik kuantitatif proses audit sektor publik sama seperti dalam siklus akuntansi sektor publik sebelumnya, yaitu dapat dipahami, relevan, dan dapat dibandingkan. Kemudian kualitas pertanggungjawaban sektor publik. Laporan tahunan yang mencatat misi, inisiatif, dan kinerja pelaksana organisasi publik. Selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran transaksi publik. Definisi pengakuannya dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun jumlah uang.
dan mencantumkan ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mencapai catatan atau materi penjelasan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi publik. Kemudian, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran adalah proses penempatan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan sektor publik ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Proses ini menyangkut pilihan dasar pengukuran tertentu. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi juga berbeda dalam laporan keuangan sektor publik. Berikut dasar pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada biaya historis, yang kedua ada biaya saat ini, yang ketiga ada nilai realisasi atau penyelesaian, yang terakhir ada nilai sekarang. Faktor yang berpengaruh dalam pengakuan dan pengukuran transaksi publik ada dua, yaitu manfaat ekonomi masa depan dan keadaan pengukuran. Kemudian ada aktiva, diakui jika manfaat ekonomi di masa depan kemungkinan besar akan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Tidak diakui jika pengukuran terjadi tetapi manfaat tidak mungkin mengalir ke organisasi setelah periode berjalan. Kemudian ada kewajiban, diakui jika pengorbanan sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi kemungkinan dasar akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban dan nilainya dapat diukur dengan andal. Kewajiban timbul dari kewajiban hukum atau kontraktual dari transaksi masa lalu. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan diakui jika kenaikan manfaat ekonomi atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diakui dengan andal, berkaitan dengan pengakuan aktiva atau penurunan kewajiban. Kemudian yang terakhir ada biaya, diakui jika penurunan manfaat ekonomi atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan diukur dengan andal. Berkaitan dengan pengakuan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban, biaya segera diakui jika tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat yang ada tidak memenuhi syarat untuk diakui dengan aktiva. Berikut sekian dari saya. Terima kasih. Sebelum saya menutup presentasi dari kelompok 3, saya akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu, yaitu kerangka konseptual akuntansi sektor publik berperan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan lembaga publik berjalan transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui analisis laporan keuangan, lembaga publik dapat menilai kondisi keuangan, kinerja, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Laporan seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan operasional menjadi alat penting untuk menilai efektivitas kebijakan. Dengan penerapan prinsip akuntansi yang tepat dan audit yang berkualitas, instansi publik dapat meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih kepada Bapak Denica Hendrianto, SEMSI, dan juga teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.